Bakti Polda Sumatera Utara. Bersama saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang mungkin diimpikan para polisi ya dok ya untuk bisa pakai seragam ini. Yaitu adalah Aibda Erwin Tarigan yang baru saja selesai melaksanakan misi Individual Police Officer atau IPO yang baru aja pulang nih dok. baru fresh hangat-hangat. Langsung kita undang datang ke podcast. Iya bener Kak. Halo Bang, apa kabar? Kabar. Sehat Abang? Sehat. Gimana nih setelah seminggu sampai ke Indonesia lagi? Harus menyelesaikan kembali dengan kondisi dan situasi berada di Indonesia. Karena Betul. kita beda 6 jam dengan Juba South Sudan. Iya betul. Iya. Perbedaan cuaca juga kerasa nggak nih di awal-awal? Dari suhu udaranya terlalu panas di sana dan harus menyesuaikan lagi dengan di sini. Oh iya betul. Banyak perbedaan berarti ya Kak. Iya. Nah, itu yang kita akan kulik di Betul. sini, bener. Bagaimana sih perjalanan terpilih menjadi anggota IPO yang pastinya diimpikan para polisi Banyak, di Indonesia? iya, bener, Kak. Nah, langsung saja nih Bang. Abang itu sendiri terpilih menjadi IPO tuh kapan nih? Pada waktu tahun 2019 kita dipanggil dari Divisi Hubungan Internasional untuk mengikuti Pre-IMS. Pre-IMS itu adalah tahap seleksi sebelum mengikuti ujian dari New York. Jadi kita itu pada saat itu kita diseleksi dari bagian readingnya, baru dari grammarnya, listeningnya, dan interviewnya, dan drivingnya, dan menembaknya. Pada saat itu setelah kita lulus ujian tertulis, kita dibagi dalam kelas. Ada kelas A, B, dan C sesuai dengan passing grade dan nilai yang kita dapatkan. Selama kita di sana dilatih dan diuji setiap hari dan dinilai setiap hari bagaimana kita mendapatkan nilai sehari-hari dalam ujian tersebut. Apabila kita tidak memenuhi standar yang diberikan adalah 70%, kita tidak akan dapat mengikuti selanjutnya tes berikutnya. Dan di tahun 2021 karena COVID-19 kita kembali tes di tahun 2021. Pada saat di tahun 2021 kita diseleksi dan diuji oleh dari negara Amerika, yaitu pusat testernya. Mereka datang ke Jakarta, 2 orang tester, kita diuji dari segi combined language assessment, reporting writing, listening, interview, driving, dan shooting. Di dalam combined language assessment ini kita harus dapat menyelesaikan minimal 10 dari pertanyaan itu 7 harus benar. Kalau kita tidak benar, kita tidak akan dapat melanjutkan tes selanjutnya karena sistemnya sistem gugur. Dan selanjutnya kita harus dapat membuat tulisan sebanyak 10 halaman, yaitu report writing. Report writing ini kita dapatkan dari mana? Dari combined language assessment sebelumnya dan dikombine dengan listening yang kita dengarkan selama 30 menit. Setelah listening, tape dimatikan, baru kita menulis apa yang dikatakan di dalam tape tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengumuman. Setelah dinyatakan lulus, kita dapat melanjutkan interview tesnya. Setelah interview tes, kita lulus, kita dapat melanjutkan ke driving test. Ketika kita lulus driving test, kita dapat melanjutkan ke shooting test. Untuk menembak, tidak ada kata gagal, tetapi ini adalah menentukan di misi mana nanti akan kita ditempatkan. Seperti contoh, untuk misi yang bersenjata, dia harus lulus 10 menembak. Untuk yang tidak lulus menembak, akan diberangkatkan ke misi yang tidak bersenjata. Seperti saya saat ini yang berangkat ke UNMIS sebelumnya adalah misi tidak bersenjata. Seperti itulah. Oke. Tapi Bang, untuk tahap paling awal nih Bang, paling pertama nih Bang, Abang mendapatkan informasi nih tentang IPO itu dari mana sih Bang? Kita diberikan telegram dari Mabes Polri untuk mengikuti tes. Berarti secara tidak langsung memang dari Mabes Polri membuka peluang sebesar-besarnya nih ya Bang untuk seluruh anggota Polri ya pastinya ya. Polri, dan diberikan kepada kita untuk informasi tersebut untuk melengkapi administrasi. Administrasi yang harus kita lengkapi adalah yang pertama, kita harus memiliki sertifikat TOEFL dan bisa berbahasa Inggris baik aktif maupun tulisan. Disitulah dia syarat utama yang harus kita ikuti.
dan kita mengirimkan berkas tersebut melalui SDM Polda Sumut dan SDM Polda Sumut mengirimkan ke SDM Mabes Polri untuk diteruskan, dan pada saat itu kita dipanggil untuk mengikuti pre-IMS, namanya pralatihan seleksi. Berarti maksudnya kalau untuk persyaratan awal itu tetap dari Polda dulu ya seleksinya ya Bang. Setelah kita dinyatakan lulus secara seleksi dasar, baru kemudian kita tes di Mabes Polri. Mabes seperti Polri yang nanti yang menyeleksi dan memanggil kita. Oh, gitu. Polda Sumut yang akan mengirimkan berkas kita. Berkas ya. Jadi Berkas. seleksi berkas di awal tetap Di awal dari Polda Polda Sumut. Sumut. Nah, Kak, tadi kan disampaikan Abang harus memiliki sertifikat Betul. TOEFL dan juga mahir di bahasa Iya. Inggris. Kayak kita harus agak-agak tes Iya, nih, gitu. untuk Boleh. membangkitkan Iya, kepercayaan netizen bener. ya. Kayaknya sebelum semakin berbincang lebih jauh, kita Iya. tes dulu nih gimana perkenalan coba Bang dengan bahasa Inggrisnya gitu. My name is Erwin Tarigan. Kamera sebelah sini aja Bang, nah biar dilihat sama kaum humas nih. My name is Erwin Tarigan. My rank is Police Assistant Second Inspector. I'm working in Directorate General Crime, and I have been service in police 19 years old. I have been service in United Nations in UNMISS, especially as an Ampol, 1 year 6 months. Thank you. Terbukti ya Bang ya. Terbukti. Nah Bang, hal yang memotivasi Abang sendiri nih Bang untuk berangkat IPO apa sih Bang? Yang pertama, sewaktu saya SMA itu saya sudah belajar bahasa Inggris dengan langsung penutur langsung native speaker dari negara Amerika dan dari negara Inggris. Pada saat itu saya termotivasi untuk bertugas di misi perdamaian dunia. Berarti memang udah lama ya? Sudah lama, pengen. sewaktu masa SMA, sewaktu saya kursus bahasa Inggris. Berarti memang udah pengen ya. Nopi pengen nggak berangkat IPO? Dulu sempet terlintas. Sekarang udah gak mungkin bawa bontot ke sana. Mungkin ya. Iya. Bang, kalau tadi Abang udah jelaskan nih proses seleksinya selama di sana. Kalau untuk Abang sendiri, ada nggak sih kesulitan nih? Misalnya di salah satu seleksi itu bagian mana sih yang menurut Abang paling sulit nih gitu? Yang sangat sulit itu adalah pada saat kita menjawab Common Language Assessment. Di sana diberikan waktu 20 menit untuk menjawab 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini kita diberikan waktu, kalau kita bagi satu soal itu 2 menit. Bagaimana cara kita untuk menjawab soal tersebut? Kita ambil jawabannya itu dari narasi ataupun statement yang telah diberikan sebanyak 2 halaman. Jadi bagaimana 2 halaman, no? 2 halaman itu kita harus cari jawabannya. Dan jawaban persamaan bahasa Inggris itu tidak selalu sama. Iya, Kita benar. harus tahu apa arti daripada teks yang akan diberikan. Kebetulan pada tahun 2021 kita diuji. Itu soal yang sangat susah. Berbeda dengan yang kita laksanakan latihan selama ini. Yang kita laksanakan latihan selama itu ya berkaitan dengan insiden report. Pada saat kita diuji tahun 2021 itu bukan berkaitan dengan insiden report, tetapi berkaitan dengan training. Sangat susah ujian pada saat itu. Jadi kita banyak sekali pada saat itu gagal. Pada Combined Language Assessment itu dari 300 kita menjadi 100 orang untuk tahap seleksi pusat. Karena di Combined Language Assessment kita diberikan hanya waktu 20 menit untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Sangat susah. Mendengarkan narasi dengan bahasa Inggris itu susah loh ya kan Kak? Benar. Apalagi kita juga harus menjawabnya menggunakan narasi tersebut. Betul. Nah, apalagi tadi seperti yang Bang sampaikan dari 300 yang Jadi gugur tuh 100, jadi tinggal iya. 100 itu. Nah, untuk keberangkatan sendiri nih Bang ke Sudan, berapa orang sih Bang yang berangkat dari khususnya dari Polri ya gitu. Dari Polri kita ada kemarin standby post namanya. Ketika kita nulis kita ada standby post, yaitu dari misi bahasa Inggris ada 100 orang. Yang saat ini kalau di UNMISS itu kita sekarang berada di 33 personil yang saat ini 33 di personil. misi bahasa Inggris. Untuk misi bahasa Perancis sebanyak kita ada misi bahasa Perancis di MINUSCA, Central Bank Afrika, dan di Kongo, MONUSCO, dan kita juga ada di misi Cyprus, itu misi bahasa Inggris, misi ABIE itu ada bahasa Inggris, dan di misi Sahara juga itu misi bahasa Inggris, dan terakhir itu berada di Somalia, itu juga bahasa Inggris. Jadi sekarang itu 2 misi yang menggunakan bahasa Perancis. Tetapi untuk kota yang terbanyak sekarang di misi UNMISS South Sudan sekarang ini.
Oh. Nah, untuk dari kesulitan selama seleksi sendiri nih Bang, kesulitan yang tadi udah Nopri tanya, kesulitan itu Abang disampaikan tadi yang kita harus menjawab dengan yang ada di 2 halaman itu. Nah, kalau secara fisik nih Bang, kan pasti ada juga ya tes secara fisik. Ada nggak sih Bang kesulitannya? Kebetulan kita bukan EPU, kita adalah individual police officer. Oh, itu yang membedakan berarti. Itu yang membedakan ya. Kita tidak menggunakan fisik. Berarti tidak ada pasukan taktis di sana enggak ya? Kita menggunakan intelektual dalam bertugas sehari-hari. Mungkin ini informasi baru juga Betul. untuk kawan masyarakat. Ya, ini yang membedakan teman-teman Polri IPO dengan FPU. Nah, gitu. teman-teman Polri mungkin di luar juga banyak yang nggak paham ya perbedaan IPO dengan AFPU itu seperti apa. Karena intinya kalau nengok warna baju dan baret ini udah impian aja ya. Iya, karena kan kalau untuk dari segi seragam sendiri sama ya Bang ya, sama kan. Nah, yang membedakan itu hanya mungkin kalau secara gini ya kita kasat mata hanya membedakan ini ya lambang ya Bang atau apa? Kalau dari segi pakaian dinas nggak ada membedakan. Tetapi tugas pokoknya sangat berbeda karena mereka diseleksi untuk sebagai pasukan. Betul. Sedangkan kita dikhususkan untuk sebagai staff officer. Nah, bekerja sendiri-sendiri. Betul, itu dia Bang pertanyaannya. Kesulitan nih Bang, selama di sana sendiri loh Bang. Kalau FPU tadi ada satu tim kompi ya, bisa kita bilang ya. Gitu ya. Ada teman kita juga sesama dari Indonesia gitu untuk saling cerita tukar pikiran. Nah, kalau Abang sendiri nih selama di sana kalau lagi homesick nih, gimana tuh Bang? Kebetulan kita di setiap penugasan di state kita berbarengan dengan countryman kita sendiri dari negara Indonesia berdua. Di setiap state kita itu ada 2 countryman di setiap state, di setiap tempat kita bertugas. Dan kita bertugas itu kontribusi negaranya ada sekitar 34 negara yang saat ini pada saat itu saya bertugas. Dalam hal ini tidak gampang bertugas dengan 34 negara. Betul. Perbedaan bahasa sudah pasti ya. Bahasa, agama, dan background semua itu sangat jauh berbeda. Tetapi kita punya mandatori bagaimana namanya respect for diversity, itu menghargai perbedaan. Jangan pernah yang kita lihat itu di sana tidak boleh rasis. Apalagi kita melihat perbedaan kulit dan dialog berbicara itu kita tidak boleh mengkritik ataupun mengomentari. Inilah United Nation. Di dalam perbedaan kita tetap bersatu untuk memberikan peace ataupun perdamaian di misi South Sudan saat ini. Betul. Nah, di antara 34 negara dekatnya sama siapa sih Bang? Maksudnya ada nggak dari negara lain yang memang lebih sering TikTokan gitu? Kalau kita selama ini sama semua, karena kita ada mandatory respect for diversity, semua sama. Kita dekat sama semua countrymen dari negara lain, karena perbedaan itu yang membuat kita menjadi lebih bersatu untuk berbagi dan memberikan ilmu sesama Anpol yang bertugas di Juba South Sudan. Enak nih berarti rating IPO-nya Bang Erwin ini udah ada di mana-mana. Jadi bukan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia aja berarti kan. Betul, itu dia. Ya, karena kita itu sering dipanggil baby police. Kenapa? Karena polisi Indonesia adalah polisi termuda yang dikirim dari seluruh misi dari seluruh negara. Itu adalah polisi negara dari negara kita lah yang termuda. Karena kan kita sering dipanggil baby police karena kita masih muda. Kalau kita lihat teman-teman kita itu dari segi pangkat lebih senior daripada saya, dari usia juga lebih senior daripada saya. Tetapi Indonesia selalu dibanggakan dan didambakan. Ciri khas dari polisi Indonesia adalah suka senyum, suka melayani, suka membantu. Itu dia betul. Pelaksanaan tugas sehari-hari. Betul. Sehingga kawan-kawan sangat menyukai kita, sangat menyatakan kita itu humble, easy going, friendly. Mereka suka. Ini adalah ciri khas daripada negara Indonesia. Karena mereka tidak tahu kapan kita marah, kapan kita emosi. Karena kita setiap hari senyum kepada mereka pada saat pelaksanaan tugas. Dalam segi skill, khususnya skill mengemudi komputer, kita itu unggul dengan kawan-kawan yang lain. Kenapa? Setiap pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor kita itu seperti ada sebagai contoh nih, kita mau kirim email, mau attach foto aja mereka minta bantuan Anpol dari negara Indonesia. Kita bantu. Mereka aja mau membuat foto nih di dalam suatu file, mereka minta tolong kepada Anpol dari negara Indonesia, dari Polri sendiri kita bantu. Mereka minta untuk driving nih di jalan,
kita bantu. Karena kita memang dikirim dari sini sudah mempunyai keahlian masing-masing, dan kita sudah dibekali sebelumnya dari Polri adalah keterampilan yang sudah kita miliki sebelumnya. Seperti saya, backgroundnya saya penyidik, dan pada saat itu saya bertugas sebagai penyidik juga pada saat itu. Itulah dia. Nah, cerita-cerita tentang membanggakan nih, No. Iya. Dengar-dengar di Bang Erwin juga bawa prestasi-prestasi nih dari Selama di misi sana, IPO, benar. iya. Apa-apa aja sih Bang prestasi yang udah diukir nih Iya. selama 1 tahun lebih di 1 tahun 6 bulan Satu ya Bang, tahun. 1 tahun 6 bulan Ah, ya. di Jadi Sudah. 1 tahun itu saya bertugas di Malakal sebagai penyidik. Selama saya selaku penyidik itu berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat lokal di POC. Jadi POC ini adalah Protection of Civilian. POC ini adalah berada di bawah naungan United Nations. Jadi POC ini adalah murni tanggung jawab daripada United Nations. Jadi setiap ada kejadian tindak pidana yang berada di POC, yang turun tangan adalah ANPOL. ANPOL itu berhak melakukan penahanan sementara untuk dilimpahkan ke correction. Kita punya correction, yaitu penjara yang di bawah naungan United Nations juga. Setelah itu tugas saya sebagai Threat Assessment Officer, yaitu melakukan primary investigator. Saya melaksanakan untuk mengambil statement ke korban. Kendala saya selama ini adalah salah satunya adalah di sana ada 44.000 pengungsi yang berada di POC, dan di sana ada sektor-sektor ataupun blok-blok. Mereka terbagi dua suku, suku Luna dan suku Silu. Pada saat saya melaksanakan itu, mereka tidak semuanya bisa berbahasa Inggris. Kita harus menggunakan language assistant namanya. Language assistant adalah penerjemah bahasa lokal. Terkadang bagaimanapun pasti kendalanya itu dalam penerjemahan dari bahasa lokal ke bahasa Inggris itu pasti terkendala. Betul. Apa yang mereka katakan, disitulah kendala yang kita. Tapi kita harus tetap profesional dalam melaksanakan tugas, karena di sana kita punya mandatory juga harus profesional. Setelah melaksanakan untuk take statement kepada korban, kita akan mengambil statement kepada saksi, dan selanjutnya kita mengambil statement kepada tersangka itu di correction dan holding facility. Setelah kita selesai untuk melaksanakan pengambilan statement dari seluruh rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut, kita melakukan SIRA meeting, yaitu SIRA meeting itu berupa gelar. Gelar itu melalui Microscope team, melalui email yang dihadiri oleh Rule of Law. Rule of Law itu adalah pengacaranya kita di pusat misi, dan yang kedua itu dari Child Protection, yang ketiga itu dari Human Right, yang keempat itu dari Correction, yang kelima itu dari kita. Human Right ini sebagai apa? Human Right ini adalah memonitoring tugas dan kinerja kita apabila kita ada melakukan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas di lapangan ataupun pada saat pengambilan statement. Jadi kita diberikan United Nations itu 72 jam sebelum melakukan SIRA meeting. Jadi pada saat itu kita melakukan gelar khusus singkat melalui Microscope team. Mereka merekomendasikan bila kasus ini adalah kasus berulang kali, kasus besar, kasus kecil, mereka akan merekomendasikan. Kalau ini kasusnya, contoh nih kasus pembunuhan, jelas ini akan di handover ke national authority, yaitu ke polisi lokal setempat, dengan melalui rekomendasi daripada Rule of Law, pengacaranya daripada kita di pusat misi, di UNMIS. Jadi dalam rangkaian ini banyak kasus yang kita ungkap pada saat itu di Malakal pada saat itu saya bertugas, dan di sana juga kita penyidik itu menggunakan pakaian dinas, tidak menggunakan pakaian preman. Itulah perbedaannya. Perbedaannya. Di sana dari segi keamanan juga kita terancam juga. Benar. Karena sebagai penyidik di sana tidak aman, karena setiap kita melaksanakan tugas di dalam POC, banyak tantangan yang kita hadapi. Pada saat kita menyetir, banyak masyarakat sekitar melempar kita pakai batu, memukul kita, tapi kita tidak bisa membalas karena itu adalah bagian daripada mandatorinya. Kita tetap laksanakan tugas secara profesional. Ketika kita turun dari mobil, mereka datang mendatangi kita, menggigit tangan kita, mencium tangan kita, mencubit tangan kita. Itu kita berikan. Itu sudah resiko ya, Bang. Itu sudah resiko kita di lapangan. Kita dilempar dengan batu, itu juga sudah resiko di lapangan. Itulah
tugas kita pada saat itu tidak gampang dan tidak mudah tugas di negara orang, Betul, apalagi negara itulah negara konflik. Betul, Iya, betul, betul, Ya. betul. Dan pada saat itu juga kita ada pelaksanaan patroli, kita ada patroli sungai, Sungai Nil. Sungai Nil itu sangat luas dan besar. Yang di sungai itu masih ada kuda Nil, buaya, ikan Hewan-hewan yang semua Iya, hewan-hewan iya, buas itu masih ada. Iya. Jadi kita melaksanakan patrol ini sekitar 2 jam lebih dari Malakal ke Tongga. Pada saat itu saya bertugas dikawal oleh militer dari India, militer dari Rwanda, dan militer dari Bangladesh. Pada saat pelaksanaan tugas di lapangan, di tengah jalan, tentara lokal dari negara South Sudan memberhentikan kita dan menyandera saya pada saat itu. Dengan alasan saya menanyakan kenapa saya ditodong seperti ini dengan tentara lokalnya. Mereka menyatakan bahwa saya adalah unpol, saya adalah mata-mata daripada military mission. Saya mengatakan saya bukan mata-mata dan saya adalah newcomer. Saya baru pertama kali datang di sini dan saya bertugas di sini adalah misi kemanusiaan. Bila berkenan, kami akan kembali. Saya bernegosiasi dengan mereka. Saya mohon maaf, kami mohon maaf, izinkan kami untuk kembali dan mohon jangan tembak saya pada saat itu, saya bilang. Jadi diberikanlah, setelah kita nego, kita kembali karena mereka tidak setuju kita untuk melewati tempat tersebut untuk melakukan seperti pemulihan masyarakat di sana. Jadi kita kembali daripada nyawa kita terancam. Saya serahkan kepada tim komandonya, yaitu dari negara India, dari militer negara India, dan tim komandonya setuju untuk kembali. Kita kembali dan setelah itu saya melaporkan kepada pos komandernya daripada FOPC-nya Malakal pada saat itu yang dijawab oleh Madam Monica. Saya lapor dengan Tetra karena kalau dapat kejadian apapun kita tidak ada jaringan, satu-satunya adalah Tetra tersebut yang dapat membantu kita. Kalau kejadian apapun kita harus melaporkan kepada pimpinan tertinggi kita. Pada saat itu pimpinan kita melaporkan kejadian tersebut ke Madam OVO, Head of Office, Field Office, dan melaporkan ke MSQ. Pada saat itu kita kembali dengan selamat. Banyak tantangan ataupun yang kita alami pada saat itu. Dan pada saat itu ada krisis juga di Malakal, perang antar suku. Perang antar suku ini antara suku Nuer dan Siluk. Mereka perang dan saling bunuh-bunuhan. Dan mereka membakar bila mereka tidak senang dan dibunuh dan dibakar. Pada saat itu kejadian juga lagi memanas. Pada saat itu saya di situ di tahun 2023 di bulan Mei. Kita melaksanakan pengamanan pada saat itu ataupun untuk mengantisipasi. Tetapi kita tidak terhandle lagi karena mereka sudah keluar dari camp-camp tersebut menggunakan senjata, menggunakan batu, menggunakan besi, kayu. Sedangkan kita misi tidak bersenjata. Iya, Kita betul. tidak mempunyai senjata. Kita hanya menggunakan body protection dan helm. Hanya itu senjata kita. Jadi ternyata tantangannya seberat itu berat, ya. tantangannya Benar. berat. Tantangannya berat, tidak gampang, tidak mudah. Benar. Kalau kita tidak gampang memanage manajemen stres kita bisa stres. Betul. Tugasnya sangat berat. Betul, apalagi karena seperti yang Abang sampaikan tadi tidak bersenjata, Iya, iya kan? Tidak ada Karena tugas di senjata. sana tidak bersenjata, sementara kita juga harus menyesuaikan dengan masyarakat. Mungkin di sana bisa kita bilang yang ya karena mereka itu merasa negara mereka, ya mereka punya segalanya kan, Iya. dibandingkan kita yang pendatang. Nah Bang, mungkin bisa ditunjukkan nih Bang ke kamera sertifikat apa aja sih ini Bang yang udah Bang raih selama 1,5 tahun di. Setengah tahun Betul. jadi anggota Ah. Jadi IPO yang di pertama itu yang diimpi-impikan nih. setelah kita Ah. 6 bulan dalam bertugas, kita diberikan dari United States Nation sebagai namanya medal pinning, yaitu sertifikat medal pinning. Ini ada medalnya yang diberikan langsung oleh Christina Posen, yaitu Police Commissioner, pimpinan kami Bisa tertinggi. tunjukkan tuh Bang di kamera 3 kita. Pimpinan kami tertinggi di UNMIS. Iya. Ini adalah setelah 6 bulan dalam melaksanakan tugas kita diberikan penghargaan berupa medal seperti yang kalau di Indonesia itu Satya Lencana yang Iya, diberikan dari betul. Presiden Joko Widodo. Kalau yang ini dari Police Commissioner setelah 6 bulan ini dinamakan ini medal pinning. Oh, penghargaan ya setelah 6 Penghargaan. bulan. Enam Setelah bulan, berhasil enam bulan di menjalankan. sana. Iya benar. Itu benar loh harus Iya. harus malah kayaknya layak dapat penghargaan lagi nih Karena dari. nyawa taruhannya. Betul, itu dia tadi dengar cerita Bang juga kita kayaknya langsung. resikonya besar ya Risikonya kan. besar, tidak gampang di sana. Nah, berikutnya ada apa lagi Dan tuh Bang? yang kedua ini ada dari
ini dari Field Office Police Commander saya sendiri, yaitu Field Office Juba saya. Di sini disampaikan bahwa sertifikat penghargaan atas pelayanan, dedikasi dan kontribusi yang berharga dalam melaksanakan mandat Polri di United Nations sebagai reporting officer Juba. Saya sebagai reporting officer. Reporting officer itu sebagai intelijennya Anpol. Yang terakhir jabatan yang saya duduk itu sebagai reporting dan intelligence officer. Saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Wow. Standby terus berada di laptop. Karena saya harus mengupload dan menerima laporan itu dan saya kirim ke MSQ. Itu kerjanya lebih dari 12 jam loh itu, Bang. Ya, lebih berat karena kita Anpol staff officer bertanggung jawab penuh tentang segala kejadian yang berada di Juba pada saat itu. Betul. Juba ini adalah kota besarnya, capital city of South Sudan. Pantes tadi Abang bilang harus selalu tersenyum ya, Bang. Pula Ya. kerjanya lebih dari 12 jam. Kalau nggak senyum, Stres apa nggak makin-makin di sana. Abang laptop tuh kayak Iya, itu 12 jam kerjanya. Karena saya punya tugas apabila ada insiden report atau apabila ada kejadian yang berada di UN House, tempat kita bertugas, dan di Tomping, itu saya harus selalu standby nih. Karena tidak semua teman-teman dari PAYOX, Field Integrated Operation, dan dari Tango Base itu seperti operatornya, kalau kita di sini dibilang dia operatornya daripada Halo Tenggi, Handy Talkie itu. Jadi mereka tidak semuanya bisa dapat mengupload segala kejadian ini ke Sage. Kita ada Sage aplikasi untuk mengupload segala kejadian itu di dalam aplikasi. Jadi setiap ada kejadian, saya monitor email saya monitor Sage saya monitor Tetra saya. Tetra itu Handy Talkie. Tiga yang harus saya monitor. Kejadian apa nih yang muncul, yang update nih, saya harus update terus kejadian itu dan saya masukkan informasi tersebut. Makanya dikatakan adalah reporting dan intelligence officer. Dia sebagai intelijen mengumpulkan seluruh informasi untuk dikirimkan kepada pimpinan di sana dan kepada kawan-kawan. Dan kita juga menunggu laporan dari teman-teman. Kita pada saat itu ada 101 Anpol yang bekerja di lapangan. Saya menunggu laporan mereka. Laporan itu kita tahu sendiri bahasa Inggris adalah bukan merupakan bahasa ibu kita. Betul. Dari negara lain juga seperti demikian. Tapi saya bertanggung jawab penuh bagaimana caranya supaya membaca laporan ini sudah sesuai dengan gramatikal. Karena itu akan dikoreksi lagi oleh pimpinan saya di sana, FOPC saya. Jadi bayangin aja kalau ada laporan itu dari 109 orang, mereka kirim satu laporan, kita edit dan kita buat sebaik-baiknya bahasanya, mungkin kita nggak ada istirahatnya. Waktu makan aja kadang tidak sempat. Nah itu dia. Ya, waktu makan siang kadang kita tidak sempat, tidur siang tidak sempat untuk istirahat sejenak karena ketika mereka selesai melaksanakan tugas, kita harus sudah jeli nih mengkumpulkan seluruh laporan yang mereka kirimkan dari 109 orang Anpol di lapangan. Berarti selama kegiatan di sana itu stres pikiran juga ya, Bang, fisik juga. Nah, yang penasaran dengan kerjaan yang sedemikian beratnya, pernah sakit nggak nih Bang di sana? Pernah sakit di negara orang nggak nih Bang? Kalau sakit itu hal biasa, tapi kita kalau sakit kita tidak digaji, tidak diberikan honor. Wow, jadi juga ya. Jadi bagaimanapun caranya kita tetap menjaga kesehatan. Nah, adik nih yang masih semangat mau IPO. Nggak mungkin di kawan-kawan rumah atau teman-teman Polri mikirnya, oke, kalau di sana udah apalah, ibaratnya kayak menyesuaikan karena kan betul. yang diupload itu pasti foto yang asik-asiknya aja ya Bang ya, bukan foto yang momen-momen sedihnya selama di sana. Bahkan kita aja juga kalau nggak Abang ceritain, kita nggak tahu kalau sana Abang tuh pernah bisa dibilang disandra lah ya, yang benar. tadi cerita Bang. Wow. Dan kalau itu diupload mungkin kayaknya teman-teman yang lain yang masih mendaftar jadi nggak jadi. Dan baru tahu juga sih Kak, kalau misalnya seperti Abang ini karena di sini basicnya penyidik, di sana juga melakukan hal yang sama gitu, dan mengungkapkan kasus-kasus gitu kan. Selama ini kita hanya melihatnya patroli bersenjata. Nah, gitu selama ini kita berpikirnya seperti itu. EPU. Iya, EPU. Atau mungkin hanya staf administrasi di kantor saja tuh. Oke, memang staf administrasi, tapi yang lebih dalam lagi. 109 orang laporannya. 109 orang setiap
Gila, luar biasa sih Senin itu sampai bang. Minggu kita bekerja Senin sampai Minggu. Wow. Nah, penasaran lagi nih Kak, Nah. masih semangat nggak untuk mencoba lagi? Atau abang berminat lagi Betul. untuk mencoba IPO? Tetap berminat. Setelah Tetap menjadi berminat veteran ya? masih mau lagi Tetap bang. berminat ya walaupun tugasnya seperti itu. Gak ada kata menyerah. Nah satu lagi nih bang, sertifikat terakhir tuh apa? Sertifikat terakhir ini dari Police Commissioner juga. Ini atas pelayanan, dedikasi dan penghargaan yang penghargaan yang sangat luar biasa dari United Nations Manda sebagai reporting officer juga. Ini diberikan oleh Police Commissioner. Sama berarti Jadi ya. selama kita bertugas di sana, kinerja kita baik, bagus, pelayanan kita baik, dan menurut pimpinan itu adalah layak untuk diberikan sertifikat penghargaan, mereka akan berikan. Karena tidak semua yang dapat menyelesaikan misi sampai selesai. Betul. Ketika kita selesai melaksanakan misi, kawan-kawan mengucapkan selamat telah melaksanakan misi secara dengan selamat tanpa ada gangguan apapun. Karena di sana banyak teman-teman juga yang dipulangkan di repatriasi namanya. Pada saat drivingnya gagal 3 kali dipulangkan, baru 3 bulan bekerja di sana dipulangkan ke negaranya. Dan yang kedua ada yang tentang pelanggaran mandatori. Mandatori itu seperti pelanggaran-pelanggaran yang memang tidak harus dilakukan di sana. Ada larangan yang memang tidak boleh kita lakukan di sana, seperti korupsi, seperti pelanggaran tindak pidana sekecil apapun tidak boleh kita laksanakan di sana. Ketika mereka ada melakukan pelanggaran tersebut, mereka akan direpatriasi ataupun dipulangkan dan di blacklist, seumur hidup tidak akan dapat lagi bergabung ke United Nations sebagai polisi perdamaian dunia. Yang ketiga adalah medical on the ground. Medical on the ground ini adalah yaitu apabila kita sakit dan sakit ini direkomendasikan dokter untuk tidak dapat melaksanakan tugas, kita tidak akan bisa melaksanakan lagi, kita dipulangkan juga. 3 poin inilah yang sangat strict di misi. Yang harus dijaga berarti harus jangan dijaga. sampai kita Iya. melakukan Iya. hal itu pun terjadi dengan Iya. kita ya. Kebetulan saya kan mendapatkan 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya itu kita masa kontraknya itu adalah 1 tahun. Iya. Karena kinerja kita baik, kinerja kita bagus, kita mengajukan untuk perpanjangan 6 bulan. Dan dari pimpinan kita di tingkat state menyetujui dan diberikan rekomendasi, selanjutnya Police Commissioner kita juga menyetujui dan dikirimkan lagi ke New York. New York menyetujui dan negara kita menyetujui dan negara kita menyetujui kembali dan dikembalikan berkas tersebut untuk disetujui untuk mendapatkan 6 bulan kembali perpanjangannya. Perpanjangan lagi. Berarti kemarin tuh Walaupun sempat dapat perpanjangan. kerjaannya seperti itu masih sanggup loh. sempat mau kayak enggak usah diperpanjang pulang aja. Sempat ada gitu nggak sih bang? Kayaknya enggak lah ya, karena setahun kayaknya sudah lumayan bisa menyesuaikan juga di sana ya bang. Kalau saya kemarin hanya 1 bulan sudah langsung menyelesaikan. Oh iya. Karena kita kuncinya mau belajar, kuncinya Betul. mau langsung melaksanakan tugas, menyesuaikan dengan teman-teman. Jangan pernah menyatakan bahwa nanti waktu adalah uang di sana. Betul. Karena waktu itu sangat berharga di sana. Karena kita itu kerjanya itu harus on time, pulangnya juga on time di sana. Dan pengalaman pasti sangat berharga ya bang selama di Pengalamannya sana ya. sangat luar biasa di sana karena kita bekerja dengan teman-teman dari Betul. negara-negara. Ada juga dari negara Eropa. Mereka betul, itu betul. kalau kita lihat ya kita itu sudah sama dengan mereka. Mereka mengakui kinerja daripada Unpol dari negara Indonesia itu sudah mereka akui. Kita memang betul-betul profesional dan memang mampu berkancah di dunia internasional. Betul. Nah, boleh nih Bang, mungkin sedikit Abang bagi-bagi tips nih Bang untuk rekan-rekan Polri nih, kiatnya apa aja sih Bang yang Abang lakukan nih sehingga Abang bisa lulus mengikuti seleksi IPO ini. Mungkin persiapan benar-benar tahap awal nih Bang, kematangan sebelum memutuskan untuk mendaftar ke IPO. Persiapannya apa aja sih Bang? Persiapannya itu Karena jujur Bang, dari teman-teman kita mungkin banyak yang Banyak mendaftar yang ingin hanya mendaftar, sekedar daftar iya. aja Bang. Jadi kayak ya udahlah Mungkin coba-coba aja belum dulu. tahu belum Betul. tahu tugasnya itu seperti apa. Betul. gitu Nah, ya. agar nggak sia-sia, apa sih Bang kiat dan tipsnya? kiat dan tipsnya paling utama adalah belajar bahasa Inggris. Kalau Betul. kepingin mau ke misi bahasa Inggris, kalau kepingin misi bahasa Perancis, belajar bahasa Perancis. Untuk belajar bahasa tidak gampang dan tidak mudah dan memerlukan banyak biaya dan waktu. Ya. Iya. Jadi kuncinya adalah belajar dulu bahasa Inggris sampai mahir. Dengar deh, itu adik kami yang di sana juga pengen Bang.
Kuncinya itu Betul. belajar bahasa Inggris. Kuncinya belajar bahasa Inggris dan belajar dengan senior-senior yang sudah pernah berangkat dan sudah sebagai veteran. Kemungkinan senior-senior yang sudah berangkat mungkin mempunyai sampel-sampel ataupun soal-soal, dan di blogspotnya juga ada dari United Nations, kita bisa ambil dan kita bisa lihat dan kita bisa pelajari. Tapi itu juga tidak gampang, memang harus ada tentor yang mengajari kita. Tapi kuncinya bahasa. Ya. Kalau bahasa kita sudah kuat, ya kuncinya seperti itu. Mudah-mudahan melalui segala tesnya itu juga mudah ya jadi. Iya. Nah berarti abang bersedia nanti mungkin rekan-rekan nih ada nih yang mau nanya-nanya sama Bang Erwin nih boleh datang ke Krimum ya, direstuin ya. Atau mungkin bisa langsung ke DM. Boleh. DM atau japri di nomor di bawah media ini. sosial. Kita Boleh. sebar loh Bang Erwin kemana-mana. Boleh, kita memang kita diperintahkan juga dari divisi hubungan internasional itu sebagai, kita ini adalah sebagai agen perubahan Betul. untuk mensosialisasikan penerimaan rekrutmen daripada Iya. IPO ini. Betul, karena Iya. jujur dulu sepertinya belum iya. terbuka sekarang. Mungkin dulu kalau yang kita tahu FPU aja. Iya kan, benar. kan? Ternyata ada lagi IPO-nya baru Iya. padahal lebih banyak yang poluan-poluan tuh ikut di IPO ya Bang ya. Karena poluan itu kuotanya sangat banyak. Karena minimal. Ayo daftar 50%. kuota. Boleh kok ada. Boleh mau ada nggak Bang? Keluarga tidak boleh. Dirangkul. Anak boleh. Iya, Kalau misalnya negara konflik, Agak berat Gugur lah kami Bang. agak Dari berat. segitu aja udah gugur ya. bisa. Yang penting atas rekomendasi. Tapi penasaran Bang, ada batasan umur nggak sih Bang? Batas usianya kalau kita lihat di sana batas usianya umur 58 nggak sebelum pensiun. Oh, sebelum pensiun. Berarti tidak masih batas ada umur. anak kita besar masih bisa minimalnya daftar. 5 tahun dinas. Oh, minimal. Berpangkat Bribtu. Oh ya, adik kami berarti belum bisa Bang. Iya. Ada adik kami di sebelah sana. Sabar ya Dek, 5 tahun ya Dek. Nggak apa-apa, yang penting belajar dulu. Iya, Benar, persiapkan dalami, diri benar, bener ya Persiapkan Bang. diri sekarang, karena Setuju sih Bang, kalau yang Abang bilang harus bahasa itu paling utama dan paling harus utama. didalami. Karena kendalanya nanti ya kita itu bekerja dengan berbagai negara. Iya. Jadi ada kadang kawan kita dari negara yang negara lain itu kadang saya tidak paham actionnya. Ketika dia berbahasa Inggris saya tidak paham, tapi saya harus mengerti. Iya. Kalau memang kamu berkenan, ya udah kamu ketik aja, nanti saya akan paham daripada kamu capek Benar. berbicara dengan menjelaskan saya. aksen ya, Kamu aksen yang sendiri tidak berbeda. paham apa yang kamu sampaikan, ya dia mengerti. Itu namanya respect. Betul. Iya. Respect kepada orang, ya kita menghargai perbedaan itu. Betul. Ya seperti itulah kendalanya kadang di sana. Karena actionnya ataupun pronunciationnya Pasti. ataupun dialeknya Iya, itu dari setiap negara itu setiap berbeda. negara itu berbeda-beda. Sebagai contoh nih, teman-teman kita dari Jepang, Cina, Yang masih sesama South Asia Korea. juga terasa ya Bang. Kadang mereka ini dia menyatakan please speak slowly, tolong berbicara pelan-pelan. Saya kurang paham. Kita menghargai mereka juga karena sesama negara ini juga kita sangat dekat dengan mereka, tapi mereka itu kepingin kita berbicara bahasa Inggris dengan pelan-pelan dan Iya. santai sampai mereka mengerti. Karena mereka itu pingin kita itu berbahasa Inggris jangan terlalu cepat dan karena mereka Agar itu mudah dipahami mudah juga dipahami itu. sama mereka. Dari 3 negara ini kadang mereka bilang please speak slowly, tolong berbicara dengan slow ataupun dengan pelan. Oh, iya. Karena kadang mereka tidak mengerti apa yang kita bilang, tapi kita paham apa yang mereka bilang. Jadi kita saling mengerti. Ya itulah dia kadang perbedaan itu di sana yang membuat kita semakin mengerti. Kadang dialeknya kita mengerti, kadang tidak. Apa yang mereka katakan kadang kita tidak mengerti, tapi kita harus berusaha untuk Betul. menghargai dan ya turut serta untuk memahami juga. Betul. Walaupun Biar sesulit bisa apapun nih. yang dia katakan, ya kita mengerti. Betul. Gitu. Ya mungkin seperti itu. Oke Bang, terakhir nih sebelum menutup perjumpaan kita, closing statement nih dari Abang, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman Polri yang akan mencoba nih Betul. mendaftar sebagai IPO gitu. Apa sih pesan-pesan dari Abang yang seorang veteran Betul, ini seorang gitu veteran. kan, atau Untuk- mungkin untuk teman-teman Polri mungkin yang udah mempersiapkan diri mau diri, iya mendaftar. benar. Boleh disampaikan ke kamera sebelah sini. Mohon izin komandan, senior, dan rekan-rekan, ya pesan dari saya untuk melamar IPO, kunci utamanya adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan
jangan pernah menyerah untuk melakukan betul. Untuk mencoba. Bener-bener itu paling penting sih, karena Iya. orang hanya ada yang sudahlah sekali udah gagal, nyerah harus. gitu. Benar. Bener-bener berarti memang harus Iya, harus tetap semangat benar. walaupun kegagalan adalah kunci kesuksesan. betul. Jangan pernah menyerah. Apabila kita gagal pada saat tes, bisa nanti kita tes 2 tahun kemudian, karena tes seleksinya 2 tahun Oh, sekali. enggak. Berbeda dengan FPU. FPU setahun. Kalau kita seleksinya 2 tahun sekali. Itu dia. Berarti masih ada waktu untuk mempersiapkan mempersiapkan. secara matang ya, Bang. Iya. Benar sekali. Karena kayak saya lihat ini di tahun ini, tahun lalu banyak dari Polda Sumatera Utara juga yang lulus IPO, dan kemungkinan mereka masih menunggu, namanya standby post. Standby post mereka masih menunggu. Ya, kemungkinan mereka berangkat tahun ini atau tahun depannya. Oh, benar. Nah, dan tahun ini pengganti Abang itu adalah Polwan. Mantap. Sudah berangkat itu Ibu AKBP Elizabeth. Betul. Yang pengganti Kalau Bu saya Elizabeth pada saat itu. Antoni, Bu. Jaga ibu sehat sampai selesai misi ya Bu. Ajak dong, Bu. Bang, terima kasih ya, Bang, sudah Sudah berkenan berkenan hadir. hadir. Terima kasih sama pimpinan loh. Oh, boleh. Mohon izin, Jenderal, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan izin dan surat perintah kepada kami untuk melaksanakan tugas di misi Juba South Sudan, Bapak ASDM, Bapak Kadipub Binter, dan Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Wakapolda Sumatera Utara, Dirreskrimum Polda Sumut, dan KSDM Polda Sumut. Terima kasih atas kesempatan dan izin yang telah diberikan selama 1 tahun 6 bulan bertugas di misi South Sudan. Betul, mantap. Itu dia yang paling orang tunggu-tunggu, Bang, pakai baret, kebanggaan. Sekarang kebanggaan itu udah bukan satker lagi, Iya. tapi memakai baret warna biru muda ini. Ya, serius, Karena Bang. ini susah Kak untuk Benar. dicapainya, dan bersaingnya itu juga cukup Benar. ketat. Karena Termasuk susah. ada satu juga dari Humas sedang berjuang ya Sedang di berjuang. sana, host podcast, Bang, rela meninggalkan podcast demi baret itu, Bang. Ya, Itu kita doakan yang baik saja. Iya. Pengen kembali tapi kasihan juga Iya, nggak mungkin. nanti disuruh pulang ke sini tapi dia pengen pakai baret itu, baju itu, ya cemana. Cemana. Bang, terima kasih, Bang, atas waktunya. Sama-sama. Sudah Iya, berkesempatan mau benar. hadir. Baru nyampe seminggu udah langsung kita Soalnya ya, Dok. besok ada mau tes nih. mudah-mudahan Tes. juga kami doakan. Mudah-mudahan juga lulus Amin. tesnya nih. Pusi Magic loh. Iya. Iya, benar. Nanti kita panggilnya udah lain. Kak Bang. Siap, Mandan. Mudah-mudahan. Siapa tahu setelah ini diundang ya, udah ganti Iya, pangkat. iya dong. Iya, Amin. Oke kawan Humas, sekian podcast Setia Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Novriana beserta rekan saya, Bribtu Afikana Sution. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan Salam presisi.